Oh, Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para panelis sudah ada di hadapan kita, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Luar biasa, kabar baik, puji Tuhan Pak Darwis. Demikian juga harapan kita kepada seluruh pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Amin. Ada Pak Adri Kaunang juga, apa kabar Pak Adri? Allah begitu luar biasa, shalom dan tetap semangat. Dan tentu yang tak asing lagi ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, diberkati semua pemirsa dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semuanya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kali ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Adri Kaunang. Silakan Pak Adri. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami akan mempelajari, membacakan, menguraikan nasihat-nasihat dari firman-Mu dalam buku Ibrani. Kiranya kuasa Roh Kudus selalu memimpin kami dan para pemirsa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, dimanapun berada, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan ada topik yang cukup baik kali ini, masih dalam kitab Ibrani, yaitu Yesus Imam yang setia. Mungkin kita minta Pak Tobing menguraikan kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita memasuki pelajaran yang sangat bagus, di mana kita dihadapkan kepada satu pelajaran yang mengingatkan kita punya seorang perantara, Yesus sebagai imam yang setia. Lalu ketika dia menjadi Allah berarti bukan seorang kita sebut. Kita punya imam, yaitu dia sebagai Allah sendiri, yaitu Yesus. Bagaimana imam yang setia ini menjadi pengantara bagi kita. Kenapa harus ada pengantara? Kenapa harus ada imam, Pak Darwis? Ya. Karena sudah ada jurang antara Allah sebagai pencipta dengan kita sebagai ciptaannya. Maka antara jurang ini harus ada yang menengahi, harus ada yang mengantarai. Ya, karena kita sudah terpisah, namanya pun ada gap, ada jurang. Nggak mungkin terhubung ini kalau tidak ada sesuatu atau satu oknum yang mengantarai. Itulah sebab yang disebut imam besar. Bagaimana imam besar ini, tugas imam besar ini sudah digambarkan sejak zaman dahulu kala, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, lalu akhirnya Allah memperkenalkan sistem korban bakaran. Ya, sebagai semua itu untuk merujuk kepada satu hal, yaitu kepada Yesus sebagai imam itu. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah satu jaminan bagi kita, seperti yang tertulis di dalam ayat hafalan Pak Darwis, Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Imam-imam besar yang ada di dunia sebelumnya Pak Darwis, walaupun mereka memang orang yang diasingkan, tapi masih ada kemungkinan mereka bisa berdosa, bisa salah. Tapi imam besar yang kita miliki ini, yang kita pelajari sekarang ini, imam besar yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, dan bahkan tanpa noda dan saleh. Nah, oleh karena itu, oleh karena dosa telah merusak tatanan hidup kita, maka Allah perlu menyediakan sebuah jembatan, yaitu yaitu imam besar yang tidak ada imam besar yang lebih mulia daripada Yesus yang telah mengantarai kita. Itulah yang akan kita pelajari, Pak Darwis. Nanti ada beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat menarik. Ya, kita diingatkan kembali kepada pelajaran mengenai Melkisedek di zaman dahulu. Lalu apa kaitannya dengan peran Yesus nanti? Itu yang akan kita coba lihat, ya, seorang imam yang efektif, yang tanpa dosa, yang kekal. Nah, itu nanti
para panelis akan menyampaikan kepada kita sehingga kita mendapat pengertian yang sama terhadap pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Baik Pak Tobing, saya mau ke Pak Adri Kaunang dulu. Pak Adri, ini seorang imam atas nama manusia. Silakan Pak Adri mungkin diuraikan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita berbicara tentang kata imam, berarti kita lihat di dalam buku Ibrani 5 ayat 1-10. Ya, ada 4 karakter dari kata imam. Ya, yang pertama adalah imam besar dipilih dari antara bangsa sendiri. Ya, saya tidak akan uraikan itu, tetapi ada juga dalam buku Keluaran 28 ayat 1 dikatakan Harun diangkat pertama kali sebagai imam besar. Ya, poin yang kedua, ya, sebelum kita masuk kepada poin utama, dikatakan bahwa imam besar seperti yang digambarkan oleh buku Ibrani tentang dia adalah orang yang dapat mengerti. Ya, berarti menahan emosi sendiri. Dan orang-orang itu sangat mengerti terhadap apa? Masalah dosa dan kemampuan dari orang-orang yang ada di sekitar Israel khususnya. Yang ketiga, meskipun kadang-kadang imam besar pasti frustasi dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsanya, tapi imam besar itu adalah Allah yang sudah memilih mereka untuk menjadi berkat bagi para bangsa Israel. Dan yang keempat dikatakan di sini bahwa jabatan imam besar bukanlah jabatan di mana seseorang dapat mendaftar atau menjalankannya, tetapi dipilih oleh Allah secara langsung. Mari kita kaitkan dengan pelajaran yang luar biasa. Dikatakan bahwa dalam buku Ibrani 5 ayat 5-10, Allah menetapkan dia, ya, berarti Yesus. Yang kedua, Yesus memahami kita karena dia juga telah menderita. Lebih jauh lagi ditekankan bahwa dalam buku Ibrani 4 ayat 1, tetapi hanya untuk dosa-dosa kita karena dia tidak berdosa. Inilah imam besar yang kita pelajari, yang mengarah kepada Yesus yang luar biasa, dan ini merupakan satu keputusan dari Dewan Kealahan untuk memilih Yesus menderita untuk dosa-dosa saya dan saudara. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana supaya kita bisa memiliki satu pandangan yang luar biasa kepada Yesus? Adalah dengan iman yang luar biasa, yang berbeda dengan iman Israel yang kita pelajari pada waktu-waktu sebelumnya. Itu Pak Darwis pandangan sekilas tentang imam yang ada antara imam yang ada pada saat Israel dan iman yang kita belajar tentang Yesus dalam buku Ibrani 5 ayat 1-10. Iya Pak, ini pemikiran aja Pak Adri. Kita disebut juga imamat yang rajani. Apa yang kita buat agar kita layak disebut imamat yang rajani, Pak? Oke, terima kasih. Pemahaman yang sederhana. Bila mana kita, istilahnya di sini katakan bahwa bila mana kita mengadopsi, ya, apa yang Yesus telah lakukan, maka kita disebut dengan imamat yang rajani. Artinya begini, kita memahami apa yang sudah dikatakan oleh nasihat firman Allah dan menjadi berkat atau pelayanan penginjilan, pelayanan penyelamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah konsep pengantara yang bisa membawa banyak orang memperoleh keselamatan. Ya, banyak sekali. Markus 16 ayat 16 dan buku Matius pasal 28 dan buku-buku lainnya di dalam firman Allah. Tujuannya adalah proses penyelamatan bagi banyak orang untuk dibawa kepada Yesus. Baik Pak Adri, saya mau ke Pak Fajar ini. Judulnya menurut peraturan Melkisedek. Mungkin Pak Fajar boleh uraikan ini, apa yang dimaksud dengan menurut peraturan Melkisedek. Baik Pak Darwis, ini merupakan satu pembahasan yang sangat menarik. Menurut peraturan Melkisedek. Kalau kita tahu bahwa Melkisedek ini adalah raja dan imam dan lebih tinggi daripada Abraham. Demikian juga Yesus, ya. Namun Yesus sekali lagi bahwa Yesus tidak berdosa. Kalau kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 1-3,
Di situ dijelaskan siapa sih sebetulnya Melkisedek ini, mengapa harus menurut kepada peraturan Melkisedek. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham pada waktu ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, dia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Imam Melkisedek ini menyerupai Kristus, bahwa Kristus sendiri juga seseorang yang tidak bercacat celah, tidak bernoda, yang layak menjadi perantara dan imam, sekaligus menjadi seorang imam bagi kita semuanya. Melkisedek melayani sebagai imam pada waktu bangsa Israel, yang merupakan sebagai wujud contoh, yaitu Kristus. Kristus yang berbicara melalui Melkisedek, yaitu adalah imam dari Allah yang Maha Tinggi. Dia tentunya Melkisedek ini adalah suara Tuhan pada masa lampau di atas dunia, ya, yang mana memberikan satu pelayanan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Namun sekali lagi Melkisedek bukanlah Kristus. Dan Kristus sendiri yang sudah mati untuk kita semuanya, dia adalah raja daripada segala raja, dia adalah imam, dia adalah korban yang tidak bercacat celah. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, ini ada pertanyaan jadi pemikiran bagi saya. Apa yang dapat kita lakukan agar pelayanan kita boleh menggambarkan pelayanan Kristus? Baik Pak Darwis, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apa sih yang dapat kita lakukan agar pelayanan kita boleh menggambarkan pelayanan daripada Kristus itu sendiri? Dan tentunya ya, pelayanan Kristus itu karena dia sebagai seorang imam yang tidak berdosa, dia mengantarai kita dengan Allah Bapa kita yang ada di surga. Nah, apa yang harus kita lakukan pada waktu pelayanan kita di atas dunia ini? Seperti halnya yang dilakukan oleh Kristus. Hanya bedanya ya, Kristus tidak berdosa, kita yang ada di atas dunia ini cenderung melakukan satu perbuatan dosa. Nah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita tetap mengacu kepada pelayanan Kristus. Dia mengantarai bagi semua orang-orang yang berdosa dengan Allah Bapa yang ada di surga. Kita juga bisa menjadi seorang pengantara. Seperti halnya Daniel. Daniel, bagaimana Daniel dia berdoa mengantarai orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang ditawan. Dia berdoa kepada Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Kita di dalam pelayanan di atas dunia, kita bisa juga mengantarai saudara-saudara kita yang ada di dunia ini, kita mendoakan kepada mereka sehingga pelayanan kita itu penuh dengan kasih, sesuai dan mirip dengan pelayanan Kristus. Dan tentunya kalau kita menjadi seperti halnya Kristus, kita harus memiliki tabiat seperti Kristus yang tidak bercacat celah, kemudian kita menjaga tabiat kita tetap menjadi seperti Kristus. Kita yakin bahwa kita akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang sehingga kita bisa mempersiapkan jiwa-jiwa yang baru akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Demikian Pak Darwis. Baik, sekarang saya akan kembali ke Pak Tobing. Ya, Pak Tobing, ini judulnya seorang imam yang efektif. Apa ini maksudnya Pak Tobing? Mungkin silakan diuraikan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pelajaran ini tidak bisa dipisahkan dari yang sudah dijelaskan oleh panelis Saudara Fajar di pelajaran sebelumnya. Bahwa kalau menurut peraturannya Pak Darwis, yang boleh jadi imam itu kan harus keturunan Lewi. Tapi Melkisedek itu nggak tahu datang dari mana, ya. Tapi dia bisa memberkati Abraham dan bahkan Abraham memberi persepuluhan juga. Nah, lalu seperti biasa mereka melakukan pengorbanan atau memberikan korban-korban bakaran. Nah, tapi itu semua yang dilakukan oleh imam-imam Lewi dulu itu boleh dikatakan belum sempurna, Pak Darwis. Ya, belum sempurna. Karena itu
karena itu baru menunjukkan satu gambaran kepada satu peristiwa di masa yang akan datang. Ketika mereka membawa korban-korban itu, ya itu semua masih menggambarkan sebuah lambang yang menunjukkan kepada pelayanan dan pengorbanan Yesus. Seperti yang kita ketahui bahwa imam itu kan mediator antara Tuhan dengan manusia, ya, antara Tuhan dengan manusia. Nah, imam yang benar-benar efektif itu adalah imam yang digambarkan dengan pelayanan Yesus yang sesungguhnya. Jadi dikatakan kalau dulu orang-orang berdosa itu kan harus membawa berbagai jenis korban supaya apa? Supaya mendapatkan penebusan. Tetapi sekarang Pak Darwis, kenapa disebut imam yang efektif? Yang dilambangkan dari korban itu sendiri sudah datang Pak Darwis. Ya, sudah datang. Sehingga apa? Yang tadi itu, ya, yang korban-korban tadi itu sudah tidak perlu lagi, dan ini sekarang nyata, ya, nyata. Ini ya yang dilakukan Yesus benar-benar inilah pekerjaan sesungguhnya, ya, fungsi keimamatan itu yang dilakukan agar kita apa? Agar kita diantarai antara Allah dengan antara Allah dengan kita. Nah, jadi kedatangan Yesus itu benar-benar mengubah semua sistem hukum korban, tetapi tidak mengubah hukum Taurat. Ya, kenapa hukum korban yang dirubah? Ya, ngapain lagi pakai korban yang dilambangkan dari korban itu sudah datang dan sudah langsung melakukan perannya. Nah, itulah makanya disebut imam yang efektif. Bukan ya, kalau yang sebelumnya yang dilakukan oleh para imam itu kan merupakan lambang terhadap sesuatu peristiwa yang akan datang. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, apa yang dilakukan ya beribu tahun oleh orang-orang Israel dahulu nyata di hadapan manusia. Yesus sendiri sudah turun menjadi imam langsung, menjadi mengantarai. Sekarang kan perenungan bagi kita. Kita sudah diberi pengantaraan oleh Yesus. Ya kan? Apakah kita mengakui dia sebagai imam kita? Itu kan perenungan Pak Darwis. Apakah kita mengakui dia sebagai imam kita? Apakah kita mau datang membawa seluruh beban kita, keluh kesah kita, kekhawatiran kita kepada imam yang efektif itu, yang real, yang nyata itu? Itu sekarang bagaimana kita mengandalkan keimamatan Yesus itu yang paling penting sebenarnya sekarang. Supaya kita bisa mengandalkan, ya tentu kita harus rendah hati kan Pak Darwis. Kalau saya tidak rendah hati, saya nggak butuh Yesus, Pak Darwis. Saya nggak butuh imam itu. Saya pikir bahwa saya bisa selesaikan semua persoalan hidup saya. Itu Pak Darwis. Ya, itu juga Pak Tobi yang menjadi pemikiran saya ya. Makanya saya ingin bertanya, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi peristiwa yang maha penting dari rencana keselamatan. Apa yang menjadi respon kita sebenarnya Pak mengenai peristiwa penting ini? Silakan Pak Tobi. Iya Pak Darwis. Jadi seandainya kita tidak, artinya ya mungkin dalam bahasa manusia, kalau kita tidak memanfaatkan momen kematian dan kebangkitan Yesus itu sebagai tolok ukur dari pengharapan akan iman kita, sayang sekali Pak Darwis. Sayang sekali. Yesus sudah mati, bagaimana kalau kita hitung-hitung berapa banyak korban domba dan merpati dan lain-lain, sapi bahkan yang sudah mati, dibunuh sejak dulu, lalu sekarang Yesus itu sudah datang dan dia mati dan bangkit, ya. Kalau kita tidak merespons itu lagi dengan sungguh-sungguh, tidak memanfaatkan itu lagi, tidak mengoptimalkan peluang itu, mungkin kalau dalam bahasa manusia, betapa sedih hati Allah melihat kegagalan kita memanfaatkan ini. Maka respons yang ditunggu dari kita, ayo, imam besar itu nyata di depan kita. Mari kita berserah supaya pengantaraannya itu benar-benar berfungsi membawa kita kepada derajat Allah, artinya membawa kita kepada kesucian yang Allah tetapkan kepada kita. Itu Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing. Saya mau beralih kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Seorang imam kekal. Pak Adri, tolong diuraikan, Pak. Secara singkat saja, inti dari pemahaman atau pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis dalam buku Ibrani 7 ayat 16. Ya,
dikaitkan dengan Ibrani 7 ayat 22. Ada beberapa poin penting di sana. Yang pertama adalah pelayanan Yesus sebagai imam besar adalah sempurna, ya. Dan yang kedua adalah kekal dan tidak pernah dikalahkan, ya. Itulah sebabnya tadi saya katakan ini adalah implikasi dan kesimpulan dari Dewan Musyawarah Kealahan. Yang berikut, keselamatan yang disediakan Yesus adalah total dan final dan sampai kepada aspek terdalam dari sifat manusia dalam buku Ibrani 4 ayat 12. Dan yang berikut bukan hanya sekedar pengampunan dosa, tetapi membuat kita baru dan mewakili kita di hadapan Allah. Terdapat di dalam buku Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Dan poin yang berikut adalah Bapa menetapkan Yesus sebagai jaminan bagi kita. Ibrani 7 ayat 21. Inilah rangkaian atau poin-poin yang sangat ketat yang berhubungan dengan seorang imam kekal. Itu pada yang menjadi pusat pembelajaran. Ya Pak Kaunang, ini pemikiran aja Pak. Yang keselamatan yang ditawarkan Yesus membuat kita manusia baru. Apa Pak yang harus kita siapkan agar kita dengan sukacita menjadi manusia baru? Tentu ada persiapan kita Pak. Silakan Pak Andri. Ya, saya pikir jawabannya sangat sederhana. Allah memberikan janji yang luar biasa terhadap manusia sebagai satu jaminan keselamatan. Kita lihat dalam buku Yohanes 3:16. Itulah sebabnya ya, pembaruan jaminan itu akan memberikan satu konsep keselamatan bagi kita jika kita mengikuti aturan-aturan, tabiat-tabiat, cara-cara yang Yesus sementara beritahukan kepada kita melalui firman-Nya. Ya. Kalau kita baca, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur, jika kamu. Jadi ini bahasa-bahasa untuk mengikat kita, mengajak kita untuk mengikuti jalan dan cara berpikir Yesus dengan tentunya dengan kesabaran, iman, ya, dan bermacam-macam cara untuk kita respons terhadap apa yang sudah dilakukan oleh imam besar yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Itu pada pemahaman yang mudah dimengerti. Ya, baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, seorang imam tanpa dosa. Mohon diterangkan ini Pak Fajar. Baik Pak Darwis. Ya. Pembahasan kita itu menarik sekali ya. Ya. Seorang imam tanpa dosa. Nah, sekarang kita akan coba pelajari ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang imam ini. Dan kita baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-26. Ibrani 7 ayat yang ke-26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat surga. Ini adalah ada 5 karakteristik yang dimiliki Yesus. Dia bisa penuhi itu sehingga kita bisa sebut bahwa dia itu sebagai imam yang tanpa dosa ini. Yesus tentunya saleh ya, dia tidak bercacat celah dalam hubungannya dengan Allah. Yesus juga tidak tanpa noda dan murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan. Meskipun dicobai dalam segala hal. Kalau manusia mungkin dicobai oleh setan akan jatuh. Tapi ini tidak dengan Yesus ya. Yesus meskipun dia menggunakan kemanusiaannya, pada waktu dia dicobai oleh setan, dia tidak tersentuh satupun oleh kejahatan. Nah, Perjanjian Lama menyatakan bahwa persembahan itu kan mesti harus tidak bercacat celah. Pada waktu bangsa Israel itu mereka membawa domba yang tidak bercacat celah, yang benar-benar dia masih bagus, masih sempurna. Dan ini dipenuhi kepada Yesus, di mana Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dan dia betul-betul sebagai seorang imam maupun sebagai korban tanpa bercacat celah, dan dia memenuhi karakteristik sebagai seorang imam yang tanpa dosa. Kemudian karakteristik yang kelima,
Yesus itu lebih tinggi dari tingkap-tingkap surga. Artinya bahwa Yesus itu telah ditinggikan dari segala sesuatu dan bersatu dengan Allah. Yesus sebetulnya sepenuhnya adalah manusia. Namun, dia bukanlah seorang manusia yang berdosa seperti halnya dengan kita. Dan tentunya dengan kemanusiaannya ini, Yesus menjadi satu teladan bagi kita semuanya. Dan kita tentunya selalu berpaut dengan Yesus, menjadi satu patokan, menjadi satu teladan bagi kita di dalam kehidupan di atas dunia ini, Pak Darwis. Demikian, Pak Darwis. Ya, ini pemikiran aja Pak Fajar ya. Dia ini, Yesus kita itu, imam kita itu tidak berdosa. Padahal kita penuh dengan dosa. Apa yang dapat kita pikirkan mengenai hubungan yang luar biasa ini, Pak? Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak domba Tuhan, sebagai imam gitu ya, dia tidak berdosa. Sementara kita sebagai manusia itu penuh dengan dosa. Nah, kita coba bagaimana satu hubungan ini bisa terjalin dengan luar biasa. Tentunya kita sebagai manusia yang sedang berdosa ini, Pak Darwis, kita membutuhkan Yesus tentunya sebagai imam, sebagai perantara kita antara Tuhan yang ada di surga dengan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita tidak akan sanggup datang kepada Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga tanpa melalui seorang perantara ini. Nah, seorang perantara ini siapa? Dia adalah Yesus. Dia yang mengantarai kita sebagai manusia yang berdosa dengan Allah Bapa kita yang ada di surga. Karena apa? Kita tidak layak, Pak Darwis. Kita tidak layak langsung berhubungan dengan Bapa kita yang ada di surga. Karena kita adalah seorang yang telah berdosa, telah najis, yang tidak layak langsung bertemu dengan Allah Bapa kita. Kita membutuhkan seorang perantara, yaitu Yesus, yang notabene dia adalah imam, sekaligus sebagai korban. Dia yang begitu sangat menyayangi kita semuanya, sehingga dia mau bersedia berkorban, menjadi turun di atas dunia menggunakan baju kemanusiaannya. Demikian, Pak Darwis. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa pemirsa, kita akan akhiri diskusi ini. Kita minta Pak Tobing untuk memberi kesimpulan dan kata akhir dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada saat ini Yesus sedang memperhatikan kita. Apapun yang kita jalani di dalam hidup kita, sedikit pun tidak terlepas dari perhatiannya. Bagi kita yang punya beban dosa, bagi kita yang punya beban kesusahan, bagi kita yang merasa tidak ada pengharapan ke depan ini, Yesus yang dilambangkan dengan korban yang dipersembahkan itu, dan dia sendiri telah menjadi korban itu sendiri. Dan dia sendirilah sesungguhnya pengantara yang dilambangkan oleh korban-korban itu. Betapakah ini satu kabar baik bagi kita, karena imam besar kita itu yang langsung menjadi supervisor kita, yang langsung sebagai pengawas kita. Dan bukan hanya supervisor, dia juga sekaligus penyelesai semua atas persoalan kita. Yang harusnya kita sudah diputuskan untuk mati, yang tidak boleh, yang tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah Bapa. Tapi atas kemurahannya, atas kebaikannya, dia datang mengantarai kita. Yang kita harusnya orang asing, tapi diangkat menjadi anak Allah. Dia sudah mengadopsi sifat kita sebagai manusia. Dan dia sudah membuktikan dia menang. Ya, dia menang. Dan tidak ada lagi keraguan bagi kita bahwa dialah imam besar yang setia, yang sudah menunjukkan bukti nyata bagi kita bahwa dia sanggup menjadi pengantara kita. Apalagi yang kita tunggu? Mari kita saling menguatkan saudara yang bersaudara, agar kita sama-sama datang kepada pengantara kita itu, karena dialah yang setia. Bisa saja kita punya teman, sahabat yang lain, tapi mungkin mereka bisa tidak setia. Tapi Yesus imam besar ini, imam yang setia, yang selalu memberikan terbaik buat kita. Jangan tunggu lagi. Mari kita ambil keputusan hari ini agar kita selalu merapat, membangun hubungan terus-menerus dengan imam besar kita yang setia itu. Itulah Pak Darwis sesungguhnya kesimpulan bagi pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Amin.
Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, Pak Fajar, luar biasa. Kepada pemirsa semua dimanapun berada, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga atas berkatnya dari Tuhan karena dialah imam besar kita. Baik, kita akan tutup diskusi ini dengan berdoa. Kita minta Pak Tobing untuk memimpin kita dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh satu pengharapan yang besar bagi kami. Engkau nyata Tuhan mengirim Yesus sebagai imam besar yang setia bagi kami, yang mengantarai kami antara Engkau Bapa, kami dengan kami yang berdosa ini. Sebenarnya kami tidak layak lagi Tuhan, bahkan tidak lagi memiliki pengharapan di dalam hidup kami, tapi oleh karena kemurahan hati-Mu, Yesus turun dari surga mengadopsi sifat kami manusia dan telah memenangkan pertempuran, dan Dia mati dan bangkit, dan itu menunjukkan keefektifan Yesus sebagai imam yang kekal, imam tanpa dosa, imam yang benar-benar setia, saleh, yang benar-benar berkuasa mengantarai kami. Biarlah kami semua Tuhan, dengan pemirsa dimanapun kami berada, benar-benar kami memanfaatkan keimamatan Yesus yang telah Engkau berikan bagi kami, agar pada hari ini dan seterusnya kami selalu mengambil keputusan, agar kami datang selalu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa ini di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami dari dosa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa, dan tentu juga kepada Pak Simon Gumanti yang merekam dan mendistribusikan rekaman ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom. Salam, salam.